spontan teriak, jambret, saya bilang gitu. Suami saya yang naik mobil di sebelah saya itu kan spontan ngeliat, spontan suami saya ngejar itu sama saya lihat, karena saya juga di belakang naik motor kan mas. Jadi saya benar-benar lihat kejadiannya saya lihat suami saya mepet si jambretnya itu. Jadi dipepet biar berhenti. Mbak Cita, bagaimana ceritanya kejadian saat itu ketika Mbak Cita dijambret terus suami Mbak Cita mengejar si penjambret? Kronologis dari awal ya mas. Itu kan jadi saya kan supplier jajan pasar ya mas. Jadi saya ngambil jajan pasar yang ada di area Pasar Patok. Suami saya itu mengambil jajan pasar di area Berbah. Nah karena tempatnya agak berjauhan, saya memutuskan untuk saya naik motor dan berangkat lebih pagi. Suami saya sekalian siap-siap mau berangkat kerja, suami saya bawa mobil, sekalian ngambil jajan pasarnya itu. Suami saya dari area Berbah, saya dari area Pasar Patok. Secara tidak sengaja itu saya dan suami bertemu di jembatan layang, mas. Secara nggak sengaja. Iya, Nji. Jembatan layang Janti itu nggak ketemu, secara nggak sengaja ketemu. Suami saya ngasih kode klakson aja, Tin, gitu. Saya lihat dari spion, oh mobilnya suami. Tujuan kami sama mas, mau ngantar jajan pasar itu di Hotel Grand Diamond itu. Terus turun jembatan layang, kira-kira sampai setelah Mirota Babarsari itu, di area, saya tepatnya lupa mas, pokoknya di area entah itu Hotel Next itu atau jembatan Transmart itu, ada orang berboncengan mepet saya di sebelah kiri saya. Pertama kali dulu itu saya kira malah begal payudara mas, karena pada waktu itu masih viral kan. Ini kenapa kok mepet? Jadi saya masih fokus naik motor ke depan. Tapi ngerasa curiga ya? Iya, jadi mepet itu, tapi jedanya itu hanya beberapa detik loh mas. Setelah saya nengok ke kiri itu, tas saya udah di cutter, udah dibawa sama jambretnya itu hanya benar-benar beberapa detik mas. Itu saya spontan teriak, jambret, saya bilang gitu. Saya spontan teriak, suami saya yang naik mobil di sebelah saya itu kan spontan ngeliat, spontan suami saya ngejar itu sama saya lihat, karena saya juga di belakang naik motor kan mas. Jadi saya benar-benar lihat kejadiannya saya lihat suami saya mepet si jambretnya itu. Jadi dipepet biar berhenti, tapi nggak berhenti, masih dipepet terus sama suami saya biar berhenti, sampai jambretnya itu kehilangan kendali dia naik motornya, karena dengan kecepatan tinggi naik ke trotoarnya itu kan agak nggak rata ya mas, kalau yang di dekat Transmart itu dengan kecepatan tinggi naik ke trotoar, mungkin kehilangan kendali, nabrak ke tembok yang dekat bakpia itu mas, yang ada muralnya itu saya benar-benar lihat di situ, nabrak tembok, terus terpental ya mas, terpental ke jalan itu. Itu posisi jam berapa? Sekitar jam 6.20 mas. Hari setengah 7 lah ya? Iya. April 2025? Iya, 26 April 2025 itu hari Sabtu, makanya agak sepi jalannya. Iya. Setelah proses itu mbak, apa yang terjadi ketika nabrak si penjambret, terus berhenti semua otomatis? Iya. Terus apa yang terjadi saat itu? Di situ saya otomatis histeris mas. Saya itu kayak di luar kontrol saya teriak, tolong, saya bilang, tolongin saya bilang gitu. Terus warga kan pada keluar itu karena mendengar benturan yang keras itu mas, keluar terus nanya ke saya, kenapa mbak, kecelakaan gitu. Warga nanya gitu ke saya bilang, enggak mas, saya dijambret, tolongin saya, saya selalu ngomong kayak gitu ke semua orang karena saya panik. Oh iya mbaknya dijambret, iya saya bilang gitu. Terus ini jambretnya, iya. Terus warga situ mengamankan karena jambretnya itu nggak sadarkan diri di situ. Mengamankan itu, suami saya udah parkir mobilnya jauh ke depan. Suami saya datangin saya, menenangkan saya karena masih shock. Itu terus terus orang-orang di situ pada datang lah mas, menenangkan saya, terus
mengumpulkan barang-barang saya yang berceceran itu, Mas. Tas saya kan dibawa sampai, iya sampai mental, HP saya pecah. Terus nota-nota penting saya yang di dalam tas, faktor-faktor penting itu sampai berceceran, bersebar kemana-mana. Kartu-kartu penting juga berceceran itu. Langsung ada polisi? Jeda berapa menit ya? Ada jeda berapa menit dari kejadian itu, terus saya minta tolong warga sekitar untuk dipanggilkan polisi. Minta tolong dipanggilkan gitu. Ya. Oke, terus akhirnya diproses lah oleh kepolisian? Iya. Gimana ceritanya, Mbak? Itu kami dari kejadian itu dibawa dulu ke pos ini loh, Mas. Bang. Pos polisi yang pojokan itu. Iya, pertigaan itu dibawa ke situ. Kami ditanya-tanyain ini tepatnya kejadiannya di mana. Cuman saya bilang kalau saya disuruh nginget-nginget pasnya itu saya nggak inget ya, Mas. Saya sekiranya itu di area jembatan itu kurang lebih di situ, saya bilang gitu. Oh iya, setelah ditanya-tanyain itu, terus kami dibawa ke Polsek Depok Timur dulu, Mas. Dibawa ke Polsek Depok Timur. Ya cuman ditenangkan di sana karena tetap kami masih shock, Mas. Ditenangkan. Setelah ditenangkan itu kami diproses ke Polres Sleman gitu. Hari itu juga? Iya, hari itu juga. Terjadi pemeriksaan? Nggih. Sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, gimana ceritanya? Oh, itu agak lama ya, Mas, karena kan pada waktu kejadian itu saya sama suami itu dibawa ke Polres itu untuk dimintai keterangan di unit reskrim. Ya, di unit reskrim dimintai keterangan sebagai saksi dua-duanya. Saya sebagai korban, suami sebagai saksi. Pada waktu di reskrim itu dimintai keterangan. Untuk kasus penjambretan? Iya, untuk kasus penjambretan. Sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore sudah selesai, kami diperbolehkan pulang. Dikatakan bahwasanya kasusnya ini gugur karena udah selesai lah, saya nggak tahu bahasanya apa. Intinya udah selesai karena jambretnya mati, katanya gitu. It's okay, kami dibolehkan pulang gitu. Setelah dibolehkan pulang itu jeda berapa ya, Mas, sekitar kurang lebih 1 minggu, saya lupa tepatnya berapa. Kurang lebih beberapa hari sampai 1 minggu itu kami ditelepon untuk dimintai keterangan di bagian lantas gitu. Untuk kasus kecelakaannya? Iya, untuk kasus kecelakaannya. Kemudian kami datang ke lantas memenuhi panggilan Pak polisi itu, kami dimintai keterangan masih sebagai saksi. Saya sebagai saksi, suami saya juga masih sebagai saksi. Itu selang berapa bulan ya, saya lupa itu. Kami masih kontak terus sama penyidiknya. Masih kontak terus untuk perkembangan kasusnya itu. Selang berapa bulan itu kami dipanggil lagi. Terus bahwasanya suami saya dinyatakan sebagai tersangka gitu. Di akhir tahun jauh ya? Belum sampai sih, Mas. Kayaknya kan kejadiannya April. Itu mungkin sekitar 2-3 bulan setelah itu. Lah ya, berarti ya? Iya. Agustus, Juli, Agustus mungkin. Iya. Mungkin. Apa yang terjadi, Mbak, setelah ditetapkan sebagai tersangka saat itu? Setelah ditetapkan jadi tersangka itu, yang harus dilakukan suami saya ya cuman pertama kali saya dikasih tahu untuk ada pendampingan PH gitu ya, Mas. Ya. Oke, ada PH yang udah mendampingi kami juga. Terus setelah itu yang dilakukan suami saya setelah ditetapkan jadi tersangka itu hanya wajib lapor, Mas. Wajib lapor seminggu sekali untuk hari Senin. Polres ya? Iya, ke Polres. Iya, itu wajib lapor. Sambil kami menunggu prosesnya berjalan. Ya. Gitu. Pemeriksaan berapa kali, Pak, setelah ditetapkan sebagai tersangka? Lupa ya saya, Mas. Berapa kalinya tepatnya lupa. Ya. Artinya ketika ditetapkan sebagai tersangka hanya dikenakan wajib lapor dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Iya. Kan ada 2 orang meninggal gitu kan. Iya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah sekian bulan. Iya. Berganti tahun malah. Iya. Mbak Cita cerita lah di sosial media lah ya. Iya. Apa yang mendorong Mbak Cita kemudian cerita? Karena pada waktu itu pas pelimpahan kasus, jadi katanya Pak penyidiknya itu sudah selesai,
berkasnya saatnya pelimpahan ke kejaksaan gitu. Oh iya, saya juga manut apa yang sudah disampaikan ke Pak penyidik, saya derek ke kejaksaan. Tapi dari awal tuh saya sudah sampaikan, Pak, saya takut ini nanti suami saya ditahan nggak ya? Oh enggak, katanya gitu. Terus dilimpahkan ke kejaksaan itu, jadi apa namanya, setelah dibaca BAP-nya itu gini, ini Bapak harus ditahan dulu gitu. Kapan itu, Pak? Ya pas pelimpahan hari Rabu itu. Kemarin itu ya? Iya. Kemarin itu ya. Terus saya nggak mau, saya terbawa suasana masih. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya, dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Itu setelah saya mohon ke pihak kejaksaannya itu, suami saya akhirnya dijadikan tahanan kota, tidak jadi ditahan. Dengan penjaminan ya? Iya, dengan penjaminan dan dengan surat yang diberikan oleh PH itu, bahwasanya suami saya hanya dijadikan tahanan kota. Cuman ya saya yang mendorong saya untuk curhat ke sosial media itu karena apa ya Mas, saya ngerasa saya benar-benar ada di situ dan saya nggak ngelihat suami saya melakukan kesengajaan gitu loh Mas. Suami saya benar-benar cuman mepet si jambretnya biar berhenti, bisa ngambil tas saya lagi, atau minimal kalau jambretnya udah ngelemparin tasnya saya itu udah deh. Aja, gitu. Iya gitu. Jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Dijadikan tahanan kota dengan dipasangi gelang GPS. Ya. Sekarang prosesnya sampai sejauh mana, Pak? Ya belum, tadi baru mediasi sama keluarganya jambretnya. Prosesnya baru sejauh itu, belum ada ini, karena kan biasanya selang 2 minggu setelah pelimpahan baru ada jadwal sidang dan segala macam. Ya, artinya masih panjang waktunya sebelum nanti. Apa harapan Mbak Sita terkait dengan persoalan ini? Harapan saya ya tentu saja suami saya dapat keadilan, Mas. Suami saya benar-benar terbebas dari apa ya namanya, terutama ya tahanan itu. Saya benar-benar apa ya, pengennya ya suami saya dapat keadilan itu, Mas. Benar-benar saya lihat suami saya nggak ada unsur kesengajaan. Suami saya benar-benar membela diri, pure membela saya, istrinya. Bahkan menurut saya itu kayaknya dilakukan seluruh suami di dunia deh, Mas. Kalau istrinya dijambret di depannya, iya, di depannya suaminya itu pasti semua suami juga bakal melakukan hal yang sama. Saya rasa gitu. Sampai hari ini berlangsung nyaris setahun. Ya. Dari mulai April kejadian 2025 sampai bisa hari ini akhir Januari 2026. Prosesnya sangat panjang, pasti melelahkan. Iya. Fisik, mental, jelas. Waktu, biaya, dan banyak yang terbengkalai. Apalagi psikis ya. Iya, terutama pikiran dan lain sebagainya. Harapan yang paling konkret ingin sampaikan kepada aparat penegak hukum? Harapan saya yang paling konkret ya tentu saja kami sebagai rakyat kecil ini kan pengennya berlindung dari payung hukum gitu loh Mas. Jadi kami pengen dapat kepastian hukum yang benar-benar, saya nggak bilang apa ya harus belain suami saya, nggak, cuman benar-benar dilihat ini kasusnya kayak apa dan benar-benar harus kami dapat kepastian hukum yang melindungi kami, yang ngayomi kami. Kami kan berlindungnya ke siapa lagi kalau bukan ke penegak hukum gitu Mas. Siap Mbak Sita. Terima kasih sekali atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan kami. Semoga persoalannya cepat diselesaikan. Amin. Teman-teman akan mengawal hal ini. Amin, amin, matur nuwun. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.